Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur bisa bertemu lagi di dalam ibadah doa pagi. Sebelumnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berikan hikmat-Mu atas kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Maaf mungkin agak panjang ya ayat ini, tapi kita akan renungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini jadikan kekuatan untuk kita semuanya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak-injak singa dan ular tedung. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita berkenan menjadi tempat naungan kita. Seperti judul renungan pagi hari ini, tempat perteduhan yang aman. Kita bersyukur Allah kita berkenan menjadikan kita menjadikan tempat untuk kita berlindung, untuk berteduh yang aman, seperti ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Dalam musim penghujan, ketika kita mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat, tentunya kita akan segera cepat-cepat mencari tempat untuk berteduh, baik itu entah di pinggiran toko, emperan toko, entah itu di halte bis. Yang penting kita tidak terkena hujan. Memang kita masih merasakan tiupan angin keras, kita masih mendengar suara petir yang menggelegar, tapi setidaknya kita merasa
aman sejenak, karena kita ada tempat untuk berlindung. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini seperti satu perjalanan yang sangat jauh. Dan tentunya dalam perjalanan kita itu tidak mulus, tidak lancar begitu saja. Tentu banyak tantangan, hambatan, kesulitan, bahkan bahaya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Badai kehidupan yang berupa sakit penyakit, krisis keluarga, krisis keuangan, permasalahan mungkin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berteduh dalam lindungan Tuhan. Kita perlu perteduhan yang aman, yaitu di dalam Tuhan. Seperti ayat yang telah kita baca tadi, hanya Tuhan Allah lah tempat perteduhan kita yang aman. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, janji-janji yang dituliskan dalam perikop ini tadi, untuk siapa? Untuk siapakah janji-janji ini? Janji Tuhan ini diberikan pada orang-orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, seperti dalam ayat yang ke-1 dan ke-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Janji ini bagi orang-orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai macam kehidupan, Pak Ibu yang terkasih. Cuma bedanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan yang aman, kita tidak akan takut lagi. Kita tidak usah merasa bimbang takut lagi. Karena semua itu tidak akan menimpa kita, seperti ayat 5 dan ke-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Kita amini ayat ini. Walau banyak tantangan yang kita hadapi, kita tidak akan sampai terjatuh. Semua tidak akan menimpa kita. Kenapa? Tuhan sudah berjanji. Tidak usah takut. Aku menyertai engkau. Aku bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Perlindungan Tuhan kuat bagaikan perisai dan seperti pagar tembok raksasa, dan semua yang ada di dalamnya akan merasa aman, akan merasa nyaman, sebab badai itu tidak akan sanggup menerobos tembok itu. Seperti ayat yang ke-4, 9 dan 10. Ayat 4, dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu dan yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bila kita mau tinggal di dalam firman-Nya, kita akan menjumpai banyak kesulitan. Bila kita tidak mau tinggal di dalam firman-Nya, maka banyak kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Tetapi bila kita tinggal di dalam
kita dapat menghadapinya. Banyak orang-orang percaya yang mencoba meninggalkan, keluar dari firman, jauh dari Tuhan, dengan berkata, nanti bisa bertobat lagi, nanti aku bisa balik lagi, aku bisa bertobat lagi. Tapi kadang masalah datang dulu sebelum kita bertobat lagi. Permasalahan yang bertubi-tubi datang lebih dahulu sebelum kita bernaung di dalam lindungannya. Dan kita berkata, Tuhan, mengapa terjadi? Tuhan, mengapa Engkau izinkan? Kenapa semua ini terjadi? Bukankah Tuhan berjanji akan melindungi kita? Nah, sekarang mari kita lihat diri kita, introspeksi diri kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam firman itu? Jika semua itu terjadi, jika Tuhan tidak bersama, tidak melindungi, Tuhan tidak menolong kita, jangan salahkan Tuhan. Masalah datang bertubi-tubi, itu bukan Tuhan yang ingkar janji, tapi kadang kita sendiri yang meninggalkan Tuhan. Kita sendiri yang tidak sabar menunggu janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita berjalan di jalur Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka persoalan boleh saja datang bertubi-tubi, permasalahan boleh saja datang bertubi-tubi, tapi Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti membela kita. Seperti ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila kita dalam kesesakan, Tuhan akan menolong. Bila kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberi jawaban. Ini janji Tuhan. Jangan kita keluar dari firman Tuhan. Jangan kita sampai meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah firman itu di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu punya cara untuk melindungi kita semua. Kita percaya. Dan biarlah kita selalu bernaung dalam lindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perteduhan yang aman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya Engkau-lah tempat perlindungan kami yang aman. Engkau tempat perlindungan kami yang aman. Dan badai yang menerpa dalam kehidupan kami, setiap permasalahan yang menerpa kehidupan kami mau berlindung dalam naungan-Mu, sehingga kami lepas dari semua persoalan. Kami menang dari semua persoalan, tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.